Shalom, selamat malam teman-teman yang terkasihi di dalam Tuhan, dalam Kristus, selamat malam. Mohon maaf untuk awalnya karena saya membuat renungannya ini telat dan jadinya kita harus mendengarkan di malam hari. Dan untuk renungan malam hari ini saya akan membawakan judul Melayani Tuhan Tergantung Mood. Sebelum kita mengawali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa agar kita bisa merenungkan, menaruh firman ini dalam hati kita paling dalam dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan akan merenungkannya. Tuhan berkati agar kami bisa menerima firman ini, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berkati kami di hari esok, semoga kami bisa bangun dengan sehat juga ya Tuhan. Tuhan berkati juga tidur malam ini, semoga kami bisa tidur nyenyak ya Tuhan. Inilah doa yang sudah kami ungkapkan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi teman-teman, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai ke 22 yang berbunyi, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan dikuduskan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Halo teman-teman semuanya, jadi kita kembali ke khotbah dengan saya. Suatu anugerah jika Tuhan memakai masa muda kita untuk melayani Tuhan. Dan jika kalian tahu, melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar terjun ke berbagai kegiatan gereja ya. Kita juga bisa terjun ke kegiatan sosial-sosial yang ada di sekitar kita. Contohnya menjadi seorang pelajar yang baik, memimpin organisasi OSIS di sekolah, atau menjadi seorang manajer di kantor. Itu sudah merupakan bagian dari pelayanan. Apalagi waktu di lingkungan itu kita bisa menyebarkan dan mengajak orang-orang untuk lebih mengenal Yesus. Itu mungkin akan menjadi lebih bermakna bagi Tuhan. Namun bagaimanakah kita meresponi kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita? Apakah kita mengerjakannya dengan setia dan semangat, dengan tujuan memberi yang terbaik bagi Tuhan? Banyak anak muda sekarang yang setelah bertobat punya semangat yang menyala-nyala untuk berbuat sesuatu. Contoh realisasinya adalah komitmen untuk terlibat pekerjaan Tuhan di gereja, menjadi pelajar terbaik di sekolah, dan juga sebagainya. Jujur saja, saat awal-awal kita bertobat, pelayanan apa saja di gereja kita lakoni. Bahkan seharian kita mengikuti dilakukan hanya beberapa saat saja. Ketika persoalan atau suasana hati kita dipengaruhi oleh keadaan, kita pun menjadi orang yang suam-suam. Sebentar giat melayani, sebentar berhenti. Sebagai pelajar, kadang kita rajin belajar, kadang malas, dan sebagainya. Firman Tuhan katakan kita melakukan pekerjaan tidak dingin dan tidak panas, seperti yang tertulis pada ayat yang ke-15. Ya memang kita sebagai remaja itu labil, tapi kan ini masalah Tuhan, seharusnya kita tidak labil karena ini masalah bukan duniawi lagi, ini adalah masalah di kehidupan selanjutnya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Tuhan bahwa kita ini cocok di surga, gitu guys.
Dan segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, studi, pelayanan, atau apapun lah yang akan kita pertanggungjawaban di hadapannya. Tuhan yang akan menilai apakah tanggung jawab kita berkenan di matanya atau sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan kadang tergantung mood itu sangat ditentang oleh Allah. Jika kita bersikap demikian, lambat laun apapun yang kita kerjakan tidak akan maksimal. Bahkan semangat kita untuk melakukan segala sesuatu yang the best bagi Tuhan pun akan hilang dan padam seketika gitu. Maka dari itu teman-teman, lakukan setiap tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan dengan setia, bukan dengan setengah-setengah. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib loh. Dia mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati. So, tak ada alasan lagi bagi kita untuk melayani Tuhan tergantung mood. Sekian dari saya, Shalom. Pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa berarti dalam hidup kita. Kan kita nggak tahu ya, mungkin perkataan dari saya yang bisa dibilang sangat kurang ini bisa berguna di masa yang akan datang nanti. Maka dari itu, kita sudah melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, tetapi bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Maka dari itu guys, layani Tuhan tanpa mood guys. Lalu untuk yang terakhir, untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menguatkan hati kami, menguatkan iman kami untuk mendengarkan khotbah ini sampai akhir. Dan sebentar lagi kami akan tidur ya Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa mimpi indah. Dan semoga besok pagi kami bisa bangun dan menjalankan aktivitas kami ya Tuhan. Dan juga kami mohon atas kuasa-Mu ya Tuhan, agar Engkau menyertai kami dalam aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menurunkan rencana-rencana yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah guys.